Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kepada segenap peserta belajar ilmu shorof yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan lagi kegiatan belajar kita di dalam mempelajari ilmu shorof dengan kitab panduan Kaifa Taqra'ul Kitab. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari beberapa wazan atau pola dari fi'il madhi, seperti fa'ala, fa'ala, fa'ula, dan juga wazan-wazan yang mengikutinya ketika ada domir lain yang melekat pada pola wazan tersebut. Dan insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke pembahasan fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang terjadi pada waktu pengujaran atau akan berlangsung dalam waktu mendatang. Atau lebih mudahnya adalah kata kerja yang memiliki arti sedang atau akan melakukan. Sebagai contoh, misalkan kata kerja yadhabu. Kata yadhabu memiliki arti sedang pergi atau akan pergi. Baik, kepada seluruh peserta, di sini juga perlu diketahui sebagaimana pada fi'il madhi, pada fi'il mudhari' juga memiliki dua makna yang melekat. Yang pertama adalah domir atau kata ganti, kemudian yang kedua adalah waktu sedang atau sekarang atau yang akan datang. Jadi maksudnya pada fi'il tersebut mengandung makna tindakan yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Baik. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa perhatikan contoh berikut. Misalnya pada fi'il mudhari' yadhabu. Pada kata yadhabu di situ memiliki dua makna yang melekat. Yang pertama adalah domir huwa. Huwa artinya adalah dia untuk laki-laki. Kemudian yang kedua adalah melekat juga makna tindakan yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Kalau di situ pergi berarti sedang pergi atau akan pergi. Sehingga arti secara keseluruhan pada kata yadhabu adalah dia laki-laki sedang atau akan pergi. Dan pada fi'il yadhabu di situ mengikuti pola yaf'alu. Jadi pada kata yaf'alu atau yadhabu di situ mengandung atau melekat padanya domir huwa dan juga makna sekarang atau akan datang dari perbuatan tersebut atau dari tindakan tersebut. Bagaimana? Sudah lebih memahami? Kalau sudah, mungkin ada pertanyaan. Lalu bagaimana jika ada domir lain yang melekat? Apakah ada perubahan bentuk wazan atau polanya? Maka jawabannya iya. Sebagaimana pada fi'il madhi yang juga ada perubahan bentuk wazan atau polanya, demikian juga pada fi'il mudhari'. Ketika ada domir lain atau kata ganti lain yang melekat, maka wazan atau pola dari fi'il mudhari' tersebut juga akan berubah. Di sini juga ada hal yang perlu diketahui sebelum kita masuk ke pembahasan wazan atau pola lain dari fi'il mudhari' jika domir atau kata ganti lain yang melekat padanya. Jadi pada fi'il mudhari' itu selalu diawali dari salah satu huruf dari huruf-huruf mudhara'ah. Mungkin
ada yang masih asing dengan huruf mudharaah. Apa itu maksud dari huruf mudharaah? Huruf mudharaah adalah suatu huruf yang menjadi ciri khas dari fi'il mudhari'. Dan ini jumlahnya ada 4. Jadi hurufnya jumlahnya ada 4, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Atau untuk lebih mudahnya disingkat Anita. Jadi pada setiap fi'il mudhari' itu pasti ada salah satu huruf mudharaahnya. Dan letak dari huruf mudharaah tersebut itu di awal kata. Sebagai contoh misalnya pada fi'il atau kata kerja yadhabu. Jadi pada kata kerja yadhabu itu diawali dengan huruf ya. Dan di situ huruf ya-nya merupakan huruf mudharaahnya dari fi'il tersebut atau huruf mudharaah yang melekat pada fi'il tersebut. Untuk lebih memahami mengenai huruf mudharaah, nanti peserta bisa melihat atau memperhatikan setiap huruf yang terletak di awal pada wazan atau pola fi'il mudhari' atau juga mauzun yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan wazan atau pola dari fi'il mudhari'. Tapi sebelumnya sebagai tambahan, jadi bahwasanya pada kamus standar bahasa Arab selalu memuat itu fi'il mudhari' letaknya itu setelah fi'il madhi. Jadi fi'il madhi kemudian fi'il mudhari'nya. Sekarang kita masuk ke wazan atau pola dari fi'il mudhari'. Tapi untuk memudahkan pemahaman, Ana ingin mengulas kembali terkait dengan wazan atau pola dari fi'il madhi yang telah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Di antara pola atau wazan dari fi'il madhi yang telah kita pelajari yaitu fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Setelah kita hafal dari ketiga wazan atau pola fi'il madhi tersebut, maka penting kita ketahui bahwasanya dari ketiga pola atau wazan fi'il madhi tersebut akan muncul darinya wazan atau pola dari fi'il mudhari'. Jadi akan muncul atau akan lahir dari wazan-wazan atau pola-pola fi'il madhi tersebut, wazan atau pola fi'il mudhari'nya. Sebagai contoh, misalkan wazan atau pola dari fi'il madhi fa'ala. Dari pola atau wazan fi'il madhi fa'ala akan muncul atau lahir 3 bentuk wazan atau pola fi'il mudhari'. Yang pertama adalah fa'ala, kemudian muncul darinya pola atau fi'il mudhari' yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Contoh penerapan, di antara fi'il madhi yang mengikuti pola atau wazan fa'ala yaitu kataba. Kataba di situ untuk fi'il mudhari'nya akan mengikuti pola wazan yaf'ulu. Sehingga fi'il mudhari' dari kata kerja kataba itu adalah yaktubu. Fa'ala yaf'ulu. Kataba yaktubu. Arti kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis atau akan menulis. Selanjutnya muncul atau lahir dari wazan atau pola fi'il madhi fa'ala, wazan atau pola fi'il mudhari' yaf'ilu. Sebagai contoh, kata kerja lampau jalasa. Jalasa yajlisu. Fa'ala yaf'ilu. Jalasa yajlisu. Jalasa telah duduk. Yajlisu sedang atau akan duduk.
Ketiga, akan muncul atau lahir dari wazan atau pola dari fi'il madhi fa'ala, wazan atau pola fi'il mudhari' yaf'alu. Sebagai contoh, zahaba yadhabu, fa'ala yaf'alu, zahaba yadhabu, fa'ala yaf'alu, zahaba yadhabu. Zahaba telah pergi, yadhabu sedang atau akan pergi. Contoh berikutnya akan muncul atau lahir dari wazan atau pola fi'il madhi fa'ila, itu dua wazan atau pola fi'il mudhari'. Yang pertama, fa'ila yaf'alu, kedua, fa'ila yaf'alu. Sebagai contoh untuk masing-masing, misalkan kata kerja lampau yang mengikuti wazan fa'ila itu adalah tabi'ah. Tabi'ah artinya mengikuti atau telah mengikuti. Maka kita terapkan untuk wazan fi'il mudhari'nya yaitu yaf'ilu menjadi yadbi'u. Fa'ila yaf'ilu, tabi'a yadbi'u, fa'ila yaf'ilu, tabi'a yatbi'u. Tabi'a artinya telah mengikuti, yatbi'u artinya sedang mengikuti atau akan mengikuti. Contoh kedua yang mengikuti wazan fa'ila yaf'alu. Perhatikan, misalkan kita mendatangkan satu kata kerja yang mengikuti pola fa'ila yaitu syariba. Kita terapkan syariba, kita masukkan ke dalam fi'il mudhari'nya menjadi yashrobu. Fa'ila yaf'alu, syariba yashrobu, fa'ila yaf'alu, syariba yashrobu. Syariba artinya telah minum, yashrobu artinya sedang minum atau akan minum. Berikutnya terakhir, yaitu akan muncul atau lahir dari wazan atau pola fi'il madhi fa'ula, sebuah wazan atau pola fi'il mudhari', yaitu yaf'ulu, fa'ula yaf'ulu. Sebagai catatan bahwasanya untuk fi'il yang mengikuti pola fa'ula yaf'ulu itu kebanyakan adalah kata sifat. Jadi memang pada dasarnya untuk memudahkan arti fi'il itu adalah kata kerja. Akan tetapi di sana ada hal lain yang termasuk bagian dari fi'il yaitu kata sifat. Sebagai contoh, hasuna. Hasuna artinya baik atau bagus. Yahsunu, baik atau bagus. Begitu juga tohuro. Tohuro artinya suci atau bersih. Untuk fi'il mudhari'nya maka menjadi yadhuru. Perhatikan, artinya juga suci atau bersih. Jadi di sini kebanyakan untuk fi'il yang mengikuti pola fa'ula yaf'ulu adalah kata sifat. Contoh penerapannya tadi sudah Ana sebutkan, yaitu hasuna yahsunu dan juga tohura yadhuru. Kesimpulan dari wazan-wazan atau pola-pola fi'il mudhari' yang terbentuk atau lahir dari wazan atau pola fi'il madhi fa'ala, fa'ila, dan fa'ula itu terbagi menjadi 6. Berikut akan Ana sampaikan rinciannya. Pertama, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu. Kedua, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu. Ketiga, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'alu. Keempat, fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'ilu. Kelima,
fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'alu. Keenam, fa'ula yaf'ulu, fa'ula yaf'ulu. Silakan untuk diperhatikan, pahami, dan dihafalkan. Terus kemudian terapkan dari fiil-fiil yang telah dihafal. Insya Allah akan cepat untuk menguasai. Dan di sini sebagai catatan penting bagi para peserta untuk memperbanyak menghafal kosakata terkait dengan fiil atau kata kerja ini. Baik, sekarang kita masuk ke contoh wazan atau pola yang jika domir-domir lain atau kata ganti lain yang melekat padanya. Bagaimana perubahan dari bentuk wazan atau pola tersebut. Tapi sebelumnya perlu diketahui bahwasanya untuk domir yang melekat pada fiil mudhore atau pada wazan fiil mudhore yang menjadi contoh kita tadi adalah domir huwa. Seperti yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu, itu semuanya melekat padanya domir huwa. Dan pada pertemuan kali ini kita akan hanya mencukupkan satu contoh saja, yaitu wazan atau pola dari fi'il mudhari' yaf'alu. Tinggal untuk yang lain disesuaikan atau dianalogikan. Silahkan dicoba ya buat latihan di rumah masing-masing mungkin. Baik, kita mulai untuk wazan fi'il mudhari' yaf'alu. Kita mulai, akan Ana sampaikan dengan pelan. Huwa yaf'alu, huwa yaf'alu, huma yaf'alani, huma yaf'alani, hum yaf'aluna, hum yaf'aluna, hiya taf'alu, hiya taf'alu, huma taf'alani, huma taf'alani, hunna yaf'alna, hunna yaf'alna, anta taf'alu, anta taf'alu, antuma taf'alani, antuma taf'alani, antum taf'aluna, antum taf'aluna, anti taf'alina, anti taf'alina, antuma taf'alani, antuma taf'alani, antunna taf'alna, antunna taf'alna, ana af'alu, ana af'alu, nahnu naf'alu, nahnu naf'alu. Perhatikan dari wazan atau pola fi'il mudhari' yang Ana sebutkan tadi, dari masing-masing terdapat satu domir yang melekat padanya. Itu akan mempengaruhi perubahan bentuk wazan atau pola dari wazan atau pola fi'il mudhari'nya. Yang asalnya yaf'alu, di situ ada domir yang melekat yaitu huwa, yang berarti dia laki-laki, maka ketika domir yang melekat berubah menjadi dia berdua laki-laki, menjadi yaf'alani. Bukan lagi yaf'alu, tapi apa? Yaf'alani. Begitu juga ketika domir hum yang melekat pada wazan tersebut akan berubah lagi bentuknya menjadi yaf'aluna. Jadi pada kata yaf'aluna atau maaf, pada wazan atau pola yaf'aluna terdapat atau melekat padanya domir hum. Hum adalah mereka untuk laki-laki. Kemudian pada wazan taf'alu, di situ melekat padanya domir hiya. Kemudian taf'alani, pada wazan tersebut melekat padanya domir huma untuk mereka berdua perempuan. Kemudian pada wazan yaf'alna, di situ melekat padanya domir hunna, mereka untuk perempuan, 3 ke atas. Kemudian
pada kata pada wazan taf'alu, di situ melekat padanya domir anta. Kemudian pada wazan taf'alani, di situ melekat domir antuma, kalian berdua untuk laki-laki. Kemudian pada wazan taf'aluna, di situ melekat padanya domir antum yang berarti kalian untuk laki-laki 3 ke atas. Kemudian pada wazan taf'alina, di situ melekat padanya domir anti, kamu untuk perempuan. Kemudian pada wazan taf'alani, di situ melekat padanya domir antuma, kalian berdua untuk perempuan. Kemudian pada wazan taf'alna, di situ melekat padanya domir antunna, mereka untuk perempuan 3 ke atas. Kemudian pada wazan af'alu, di situ melekat padanya domir ana. Kemudian pada wazan naf'alu, di situ melekat padanya domir nahnu. Silakan untuk dipahami dengan baik. Selanjutnya, agar lebih memahami, kita akan coba terapkan pola wazan tersebut ke sebuah fi'il mudhari' yang mengikuti wazan yaf'alu. Di antaranya adalah yadhabu. Kita akan coba yadhabu, tadi artinya sedang pergi atau akan pergi. Kita masukkan huwa yadhabu, huma yadhabani, hum yadhabuna, hiya tadhabu, huma tadhabani, hunna yadhabna, anta tadhabu, antuma tadhabani, antum tadhabuna, anti tadhabina, antuma tadhabani, antunna tadhabna, ana adhabu, nahnu nadhabu. Baik, demikian yang dapat Ana sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Ana akhiri, ada kurangnya Ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.